Anda bisa sepinter apapun, Anda bisa luar biasa. Tapi kalau Anda bukan manusia yang baik, itu Anda akhirnya nanti menggunakan kepintaran Anda itu untuk hal-hal yang lain. Hikmah itu adalah seperti diimajinasikan seperti serpian yang ada dan dititipkan di mana-mana tempat. Maka itu harus diambil dan dibangun kembali gitu, serpian-serpian itu. And buat saya itu adalah ide dari Baitul Hikmah, membangun rumah kembali untuk hikmah yang tercecer di mana-mana. Salah satu konsep yang saya lihat sebagai konsep dari liberal philosophy adalah anggapan bahwa kita tuh bisa menjadi baik dengan sendirinya. Anda tidak bisa menjadi baik tanpa teman-teman yang baik. Saya sih sebenarnya sangat percaya dengan manusia. Saya selalu suspicious dengan negara, which is important bahwa kita selalu suspicious dengan negara. Tapi saya percaya dengan manusia. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Profesor Ismail Fajri Alatas atau Aji Alatas yang ngajar Middle Eastern sama Islamic Studies dan History di NYU atau New York University. Aji, terima kasih. Terima kasih, senang sekali bisa. I'm a great fan of your show. Senang sekali bisa. Sama-sama. Saya juga udah dengar banyak mengenai Anda. Ceritain deh, Anda gimana waktu kecil terus bisa nyangkut di Australia, Singapura, Michigan, terus New York? Iya. Saya lahir di Semarang, 1983, grew up di Jakarta, sampai SMP kelas 3 ya. Terus kemudian orang tua saya bilang enggak, kamu harus it was 98 dan ada turmoil dan lain, udahlah kamu pindah aja ke Australia waktu itu. Jadi saya SMA di Australia sampai S1, ambil sejarah di Australia. Terus kemudian sempat mondok sebentar di Hadramaut di Yemen because I was doing history majornya dan minor in Arabic, so saya harus mengimmerse myself di bahasa Arab. Jadi saya pergi ke Hadramaut sekitar beberapa bulan gitu. Terus kemudian melanjutkan studi di National University of Singapore, sejarah juga. Baru kemudian saya merasa bahwa sejarah ini agak problematis sebagai disiplin. Jadi saya butuh antropologi untuk bisa mengapresiasi bentuk-bentuk historisitas dan bentuk-bentuk orang menarasikan masa lalunya yang lain. Jadi akhirnya saya pergi makanya itu saya memilih ke University of Michigan, Ann Arbor, karena dia satu-satunya yang punya joint doctoral degree in history and anthropology. Jadi saya mau ambil dua-duanya. Jadi akhirnya di situ. Dan alhamdulillah setelah lulus dari situ saya beruntung sekali bisa mendapatkan pekerjaan di New York University itu tahun 2016. Jadi nggak pakai postdoc, nggak pakai, langsung tenure track tiba-tiba. Baru tahun kemarin saya mendapatkan tenure di NYU. Thank you. Congrats. Ini kalau kita ngelihat sejarah Islam, banyak tulisan mengenai perkembangan Islam sebagai agama, peradaban dan segalanya. Mungkin kita bisa mengacu ke awal mula peradaban yang diprakarsai, anggaplah waktu zamannya Umayyad. 633 sampai 711. Bagaimana mereka bisa mengokupasi teritori yang luas sekali dari Spanyol sampai Pakistan. Ya. Tapi keberadaan penduduk muslimnya itu masih minoritas. Ya. Dan mayoritas Nasrani, 60-70%. Betul. Itu secara antropologis, secara historis, secara agama, secara budaya, gimana itu? Iya, ini menarik sekali Pak Gita, karena banyak orang lupa konteks di mana Nabi Muhammad hidup itu. Arabia di abad 6, abad 7 itu seakan-akan kita dari dulu ceritanya orang Arab pra-Islam, jahiliyah dan lain-lain. Tapi sebenarnya secara historis itu adalah teritori yang sangat Kristen. Siap. Yang sangat Kristen. Jadi sekarang saja dari archaeological dig kita bisa melihat monasteries kompleks biara yang begitu besar itu mulai ditemukan di banyak tempat di Jazirah Arabia. Jadi memang itu memang it's a Christianized society. Nah,
sebagian dari sejarawan itu menganggap bahwa pada saat Nabi itu mulai membangun sebuah komunitas di Madinah, makanya saya kadang-kadang kurang sepakat jika dikatakan Nabi itu membangun sebuah negara. Tidak, dia membangun sebuah komunitas. Dia itu ingin membangun sebuah komunitas monoteistik. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat misalnya di Quran saja, kata mukmin, believers itu jauh lebih banyak daripada kata muslim, karena believers itu encompass itu termasuk di dalamnya orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Muslim. Siapa orang Muslim? Orang-orang Arab yang tadinya polytheist yang kemudian menjadi monotheist, kan? Jadi makanya title dari pemimpin komunitas ini juga Amirul Mukminin, ya kan, Commander of the Believers. Jadi ini memang sebuah dari awalnya itu digagas komunitas ini adalah memang komunitas yang terdiri dari banyak agama. Nah, by the time sampai kepada masa Umayyah atau the Umayyads, itu kita mulai terlihat terbentuknya sebuah struktur politik baru, yaitu empire, ya, imperium. Dan itu saya melihat keterbukaan orang-orang Arab di zaman itu, yang tadinya kalau kita baca Ibn Khaldun, orang Arab itu paling nggak senang dengan the idea of kingship, dengan kerajaan, karena mereka maunya demokratis, mereka maunya semua bisa sama rata gitu kan. Tapi tiba-tiba mereka bisa berubah karena mereka melihat Persian Empire, Imperium Persia, dan Imperium Bizantium yang gini loh cara kita membangun sebuah peradaban, gini loh kita membangun sebuah perekonomian. Akhirnya mereka juga membentuk diri mereka menjadi sebuah empire, dan yang sangat terbuka. Dan bahkan di awal-awal masa Umayyad, dari mulai conquest, Arab conquest, ya, penaklukan oleh orang-orang Arab di Levant dan North Africa, sampai ke dinasti Umayyad, justru konversi ke agama Islam itu di-discouraged. Karena agama Islam ini dianggap sebagai agamanya orang-orang penakluk. Jadi jangan semuanya jadi Muslim dong, nanti udah nggak ada distinction lagi gitu. Dan mereka juga kita lihat pada saat mereka menaklukkan itu, mereka selalu membangun kota-kota garnison, Amsor, garrison city, supaya apa? Tidak mengganggu masyarakat lokal yang memang terdiri dari orang Yunani, orang Syria, orang Armenians dan lain-lain. Udah biarin mereka ada, kita tidak mengganggu. Dan ini salah satu Pak Gita, selalu kalau saya ngajar itu saya selalu ingatkan murid-murid saya, itu mahasiswa saya, bahwa salah satu perbedaan antara politi atau politi itu bahasa Indonesia, negara pre-modern dengan negara modern adalah negara modern ingin selalu break dengan masa lalu. Sedangkan kalau negara pre-modern itu selalu dia ingin membangun kontinuitas dari yang sebelumnya. Luar biasa. Ya kan, maka Rome selalu mengacu kembali ke Troya, dan waktu Ottoman menaklukkan Bizantium, mereka juga memakai titel Caesar dan menjadi kaisar, menjadi bagian dari. Nah, Umayyad juga demikian, mereka melihat diri mereka itu sebagai kontinuitas dari imperium sebelumnya. Karena kalau politi yang sama sekali baru, itu berarti nggak sukses Anda. Karena yang sukses harus Anda bisa menjadi continuity. Kalau kita pergi ke Yordan, salah satu ruins dari dinasti Umayyad yang masih ada, itu adalah Qasr Amra. Itu hunting lodge, hunting palace. Jadi istana berburunya Walid II, ya, Walid kedua, Walid Tsani. Dan itu mozaiknya masih ada. Dan bagaimana cara seorang khalifah mempresentasikan dirinya sendiri itu dalam imaji Kristus Pantokrator misalnya, dan dia melukis dirinya sendiri, dirinya itu dilukis di antara Persian Caesar, Persian Khosrows, and Roman Emperor dan lain. Jadi dia ingin disamakan gitu, menjadi bagian dari empire. Jadi itu yang kemudian harus kita pahami. Bahkan vizier mereka itu banyak juga orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan lain. Itu tidak ada masalah, karena memang begitulah saya pikir salah satu karakteristik dasar dari empire sebagai sebuah sistem politik. Dia bersifat inkorporatif. Dia selalu menginkorporasi apa-apa keberbedaan ini menjadi bagian dari struktur politik dan kontinuitas tentunya. Anda menyebut nama Ibnu Khaldun. Seingat saya dia tuh yang pertama justru menganjurkan orang untuk skeptis terhadap sejarah. Karena sejarah itu ditulis dengan bias dan kepentingan. Dan tentunya banyak sekali
kekurangan kepahaman ataupun kesalahpahaman terkait sejarah Islam itu gimana? Fast forward 750 sampai 1258. Abbasiyah atau Abbasid. Ada Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, the great scientist. Dan tentunya ini bermuara di pemeliharaan, pemupukan konstruksi yang dinamakan Bait al-Hikmah. Ya. Yang menurut saya luar biasa dengan keterbukaan untuk mengundang orang Hindu, Buddha, Nasrani, ateis, Zoroastrian, Yahudi, Islam, bahkan pernah dipimpin oleh non-Muslim selama beberapa waktu. Itu luar biasa keterbukaannya, yang merupakan sumber atau bekal untuk meramu kekuatan preservasi dengan kekuatan inovasi. Ceritain deh, gimana itu? Ya, jadi nah ini yang menariknya. Kalau tadi dinasti Umayyad itu sebenarnya masih cukup Arab karakternya. It's an Arab dynasty, itu adalah sebuah imperium Arab. Tapi pada saat kita sampai kepada Abbasids, Abbasids lebih banyak didominasi oleh orang-orang Persia karena memang keluarga Abbas itu memang didukung oleh orang-orang Persia dari Khorasan, dari timur. Makanya mereka juga membangun capitalnya di Baghdad kan, di Mesopotamia. Nah, disitulah mulai kemudian tradisi-tradisi Persia kuno, ya kan, di samping tadi tradisi Bizantium yang banyak mewarnai dinasti Umayyad masuk di situ. Dan memang hikmah ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena kan ada hadis itu, Nabi sendiri bilang bahwa hikmah itu adalah dhallatul mu'min, sesuatu yang hilang from the believers, maka di mana saja kamu temukan kamu ambil gitu. Jadi hikmah itu adalah seperti diimajinasikan seperti serpian yang ada dan dititipkan di mana-mana tempat, maka itu harus diambil dan dibangun kembali gitu, serpian-serpian itu. And that buat saya itu adalah ide dari Baitul Hikmah, membangun rumah kembali untuk hikmah yang tercecer di mana-mana. Nah, ini adalah program yang luar biasa karena programnya ini selalu seakan-akan banyak ya scholarship yang kesarjanaan, karya-karya kesarjanaan dahulu mengatakan ini hanyalah balai penerjemahan. Tapi padahal mereka bukan hanya menerjemahkan, mereka juga mensyarahkan, mereka menulis commentaries, mereka juga mendevelop seperti itu. Tapi juga di saat yang sama para ilmuwan Muslim di zaman itu juga paling terkenal tentu Ghazali ya. Ini kembali ke pertanyaan Anda mengenai konservasi dan inovasi. Juga dia membangun struktur epistemologi Islam. Jadi artinya oke, kita ambil di semuanya, kita open sama semuanya. Tapi juga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan misalnya teologi kita. Nah itu harus diproses. Tapi bukan berarti semua hal. Misalnya kritik Ghazali terhadap Ibn Sina dan Farabi adalah Anda mengambil matematika dan engineering misalnya dari orang-orang Yunani, tapi karena menurut Anda itu otoritatif, Anda juga mengambil misalnya metafisika mereka yang sebenarnya metafisikanya bertentangan dengan kita. Nggak apa-apa Anda ambil matematikanya, Anda ambil engineeringnya, Anda ambil logiknya, tapi bukan berarti semuanya harus diambil. Jadi ada maturity, ada intellectual maturity yang kemudian lambat laun terbangun di era Abbasiyah itu, bahwa kita perlu memiliki sebuah open-mindedness, keterbukaan, tetapi juga di saat yang sama kita juga harus melihat bahwa tidak semua juga bisa diinkorporasikan, tidak semua bisa diterima. Tetapi juga yang menarik Pak Gita, saya tidak tahu sejauh mana ini adalah memang sesuatu yang bisa dijelaskan, artinya dinamika ini dijelaskan sebagai gejala dari imperium superpower. Artinya bahwa pada saat Anda melihat diri Anda sebagai superpower, sebagai the center of the world, sebagai pusat dunia, ya maka Anda mau segala macam di dunia itu menjadi satelit Anda dan menjadi harus kembali ke sini, dan Anda invest besar-besaran untuk membangun institusi-institusi yang bisa mendatangkan saintis dari mana-mana. Dan ini kan kemudian terus terjadi kan, baik misalnya London di zaman Britania Raya, terus United States sekarang, dan sekarang kita lihat Cina juga melakukan hal yang sama. Jadi apakah ini memang
sebuah kepercayaan diri sebagai kita adalah superpower, kita adalah world leader, maka ya semua tuh the best brains dan lain-lain ya harus ke tempat kita. Kalau perlu ya kita ambil dari Konstantinopel atau dari India dan lain-lain gitu. Itu yang dipupuk oleh Al-Ma'mun, Al-Mansur, Harun al-Rashid. Sehingga scientific pursuit itu kalau saya lihat sangat Aristotelian. Bagaimana mereka selalu menunjukkan curiosity untuk menge-investigasi pre-existing truth. Itu aksiom. Ya kan? Dan itu nggak lepas dari proses penerimaan buku-buku yang dikirim oleh orang-orang yang melarikan diri dari Alexandria. Betul. 1000 tahun sebelumnya. Betul. Yang pertama menerima itu sebenarnya Raja Persia, Gandhi Shapur. Gandhi Shapur. Ya kan? Berapa ratus tahun sebelum Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mansur. Dan saya melihat justru Islamic Golden Age, anggaplah di durasi Abbasiyah, mereka justru yang mengpreservasi kedisiplinan Aristotelian. Dan Yunani juga, yang mana Romawi waktu itu sangat mau melupakan. Iya kan? Nah ini jarang diilustrasikan dalam kisah atau dongeng sejarah. Ya, betul. Kenapa? Betul. Dan sampai sekarang Aristotelian logic itu tetap menjadi bagian dari kurikulum madrasah dan pesantren tradisional. Termasuk di Indonesia. Kalau kita ke pesantren-pesantren yang besar seperti Lirboyo atau Ploso dan lain-lain, di tingkat tertentu mereka masih belajar mantik kan, ilmu mantik, ilmu logika, formal logic, scholastic logic, dan itu semua Aristotelian, ya kan? Karena nggak bisa Anda menjadi seorang faqih, seorang ahli fikih kalau Anda tidak menguasai analogical reasoning misalnya, dan analogical reasoning itu ya mereka belajar dari Aristotelian logic. Jadi itu menjadi bagian dari even the whole structure of Islamic law. Hukum Islam itu dibangun dari salah satunya adalah Aristotelian logic. Nah itu yang saya pikir penting. Nah tapi juga kemudian yang terjadi adalah begini. Walaupun memang ada strain yang tadi Anda sebutkan itu, yang sangat terbuka, sangat saintifik dan lain-lain. Tapi juga di dalam masyarakat zaman itu juga ada orang-orang yang lebih condong kepada visi Islam dan keberagamaan yang berbeda dari itu, yang lebih misalnya tertutup. Ya kan, dan perdebatan itu selalu ada dan itu penting perdebatan itu karena itu menjadi healthy kan, dan akhirnya sampai kepada sebuah sintesis yang seperti Ghazali misalnya sebagai figur yang luar biasa. Orang-orang ini kemudian lambat laun menjadi semakin kuat karena pada saat itu khalifah ya, khususnya Al-Ma'mun itu melakukan inquisition. Dia ingin mempromulgasi sebuah teologi negara. Dan itu nggak pernah terjadi Pak kita sebelumnya, bahwa khalifah atau pemimpin itu ikut-ikutan dalam mencanangkan ini loh teologi yang benar gitu. Itu yang dilakukan Al-Ma'mun, dan dia mulai menghukum orang-orang yang tidak mau mengikuti teologi dia. Nah tapi kan itu terjadi selama beberapa belas tahun. Hampir sama dengan Konstantin. Hampir sama dengan Konstantin dan Nicene Creed, ya betul. Tapi itu gagal, proyek itu gagal. Nah karena kegagalan itu, ulama-ulama ini yang tadinya ngajar-ngajar di kampung-kampung, di desa-desa ini menjadi kuat karena mereka menjadi dilihat oleh rakyat sebagai suara moral yang berani melawan penguasa di zaman itu, siap untuk mati untuk mempertahankan teologi mereka yang mereka anggap teologinya Al-Ma'mun ini nggak benar. Nah semenjak saat itu akhirnya terpisahlah antara negara dengan ulama, dan ulama menjadi menjadi kayak mereka bermain seperti check and balance terhadap khalifah, dan khalifah tidak lagi berbicara tentang agama karena itu menjadi domain dari ulama. Nah, salah satu dampaknya adalah tadi ini proyek-proyeknya Al-Ma'mun dan Harun al-Rashid itu ya akhirnya dicurigai menjadi itu.
Nah, itu salah satu faktor yang terjadi. Tapi ya faktor lain adalah Mongol invasion, karena Mongol Ya, 1258. 1258 Mongol invasion itu sangat meluluhlantahkan struktur-struktur ilmu pengetahuan. Walaupun setelah itu juga dibangun kembali oleh Mongol. Tapi ada break di situ. Saya tuh selalu berimajinasi kalau kita bisa balik ke abad ke-8. Menurut saya tuh planet kita nih hanya ada 3 peradaban yang keren banget. Yang pertama anggaplah Tang. Yang kedua Abbasid. Yang ketiga Sriwijaya. Ya kan? Ya. Dan ekornya itu adalah Shalendra lah yang membangun Borobudur selama 75 tahun. 750 sampai 825. Saya ngebayang gimana kalau terjadi interseksi antara 3 peradaban tersebut. Di mana Indonesia atau Asia Tenggara bisa berperan bersama Tiongkok dan Persia garis miring Timur Tengah. Ya, nah itu kan sebenarnya secara historis, Pak Gita, kawasan ini sebenarnya sudah memainkan peran itu sebenarnya lama. Dia menjadi crossroad antara Cina dan Timur Tengah. Oleh karena juga masalah monsun waktu itu, masalah angin kan, bahwa angin dia orang-orang misalnya dari Arab itu, dari Arabia yang datang ke sini, dia harus berhenti dulu di Malaka, di Malaka, di Selat Malaka untuk menunggu angin yang kemudian datang. Tapi akhirnya ini menjadi market tersendiri, sehingga orang-orang yang tadinya itu zaman Abbasid, malah sebelum itu ada direct sailing route dari Hormuz ke China, ke Guangzhou. Kemudian akhirnya pecah dia menjadi dari Arabia dibawa oleh orang-orang Arab ke Gujarat, terus kemudian komoditas itu dipertukarkan di Gujarat, dan kemudian orang-orang Gujarat membawa ke Malaka atau Aceh, dan kemudian dari situ baru diperdagangkan untuk orang-orang Cina. Jadi tidak harus ini lagi. Nah, kita bisa melihat Sriwijaya misalnya is a maritime empire, tapi juga politi Islam yang kemudian muncul. Mereka semua trading empire. Artinya mereka tidak terlalu berpikir tentang misalnya teritori seperti Majapahit misalnya. Tetapi mereka lebih melihat bahwa politi ini, negara ini diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan dan memfasilitasi komunikasi antara traders communities ini. Maka kita lihat Malaka, Samudra Pasai, Malaka, Aceh, kemudian sampai ke Demak dan Banten, itu masih menjadi trading polity yang betul-betul memang kosmopolit, maritime center, tidak terlalu mementingkan misalnya agraris, tapi lebih keluar, karena mereka melihat mungkin ya kita mempunyai competitive advantage sebagai kawasan yang memang mengkonek antara 2 region yang sangat penting ini. Nah, tapi itu kan akhirnya berubah kan, itu yang makanya benar itu Pramudia Anantatur itu nulis buku judulnya Arus Balik. Itu kan akhirnya balik dari maritime cosmopolitan polities ini kemudian menjadi balik ke seperti Majapahit dulu, jadi menjadi agraris dengan Mataram kuno. Jadi dia menjadi tertutup. Saya tuh hari-hari ini agak-agak terkejut begitu tahu atau belajar mengenai bahwasanya pandemi di zaman Romawi di abad ke-5 itu disebabkan oleh orang Indonesia. Oh ya? Detail. Bahwasanya kita tuh berlayar all the way ke Madagaskar. Kita ngajarin mereka untuk nanam padi. Dan itu dipelajari oleh orang Afrika. Sampai ke Afrika Utara, sampai ke Eropa Selatan. Dan orang lupa bahwa kalau nanam padi itu harus diguyur. Ya kan? Dan kalau dia agak-agak banjir dikit, itu muara dari penyakit-penyakit seperti malaria. Iya, tentu. Dan itu yang menyebabkan pandemi yang luar biasa skalanya di zaman Romawi di abad ke-5. Dan itu karena orang Indonesia yang berlayar ke Madagaskar. 1500 tahun yang lalu. Nah, fast forward ke Ottoman. Kalau saya ngelihat Islam tuh keren dalam 3 peradaban. Umayyah, Abbasiyah, sama Ottoman. Diferensiasinya Ottoman itu adalah mereka tuh pendekatannya terlalu militeristik.
seperti zaman-zaman sebelumnya yang sangat Aristotelian Ya. untuk kepentingan scientific discovery. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu apa yang menyebabkan Ya. mereka nggak seperti sebelum-sebelumnya? Ya, karena ya pertama-tama yang harus dipahami kan Ottoman ini kan adalah sebuah politi yang imperium yang dibangun oleh orang-orang Turks ya. Dan Turks ini kan memang mereka awalnya adalah nomadic pastoral nomads dari Central Asia, dari Asia Tengah, yang kemudian mereka memang pinter sekali berperang dan pinter sekali ini. Dan kita lihat awalnya ya imperium atau sultanate yang dibangun oleh orang-orang Turki ini adalah Saljuk. Dan itu juga begitu. Orang-orang Saljuk ini mereka tidak terlalu concern dengan management of the state. Mereka lebih senang conquest gitu kan. Makanya mereka serahkan itu kepada orang-orang Persians, orang-orang Persia yang memang they know how to run a state. They've been running the state dari zaman Sasanian Empire sampai ke Abbasid sampai ke terus. Jadi mereka lah yang ini. Orang-orang Turknya ini tidak terlalu tertarik. Begitu juga dengan Ottoman. Setelah itu ya mereka karena ini post Mongol world dan banyak beylik dulu di Anatolia itu ya, kingdom chieftains warlord kecil ya, mereka harus perang terus dan mereka memperluas wilayah. Tapi juga ini adalah pertama kalinya di zaman Ottoman bahwa kemudian sultan itu tidak lagi dependent kepada tribal chieftains, kepada pemimpin-pemimpin suku-suku ini. Kalau dulu itu kan negara itu selalu penguasa itu selalu membutuhkan baron-baron dan ini kan makanya feudal system kan disebutnya, untuk memberikan mereka pasukan ya kan, terus mereka dikasih tanah untuk mereka manage dan lain-lain. Nah, Ottoman ini berhasil meng-cut itu yang memang setelah begitu lama menjadikan negara itu kurang stabil karena raja harus selalu bergantung kepada nobilities ini. Dengan apa caranya? Dengan devshirme system itu dia ngambil anak-anak ini. Kalau sekarang itu namanya forceful removal ya. Mereka ambil itu bayi-bayi, balita-balita dari keluarganya, khususnya dari orang-orang non-Muslim di Balkans dan lain-lain. Terus mereka didik dengan baik dan mereka jadikan elite core kan, Viceroys. Janissaries. Janissaries, ya betul. The Janissaries. Nah, Janissaries ini memang ya loyalnya hanya kepada sultan sebagai ayah mereka, kan. Nah, itu kemudian menjadi memang karena Janissaries ini militaristic elite yang running the state, yang mereka yang mengontrol negara, maka ya memang state-nya menjadi militaristik. Sama dengan eunuch. Ya kan? Enggak dong. Kalau Janissaries tidak harus enggak di-castrate. Enggak. Kalau castrate yang eunuchs yang menjaga harem aja. Kalau ini enggak, mereka tidak. Tapi juga, dan ini kenapa Ottoman Empire itu disebut sebagai early modern state. Karena itu ada transisi itu tadi. Kemudian raja mempunyai standing army yang tadinya enggak ada itu standing army. Terus kemudian mereka mulai mengintervensi wilayah-wilayah keagamaan, mengkodifikasi syariah misalnya. Akhirnya semuanya itu mau coba dikontrol, semua aspek-aspek kehidupan dengan melalui hakim-hakim dan mufti-mufti ini mencoba jadi akhirnya menjadi cukup negara menjadi kuat tapi ya mencengkram society. Kalau dulu di Abbasid dan Umayyad itu negara itu tidak mencengkram society. Dia hanya berpikir tentang masalah defense, masalah perluasan wilayah, masalah pajak. Tapi society mempunyai mekanismenya sendiri untuk dia maintenance-nya. Bisa nggak dihipotesakan bahwasanya menurunnya Ottoman at the end of the Perang Dunia Pertama itu secara sistemik dan sistematis karena corruptibility of the moral dibanding Umayyad atau Abbasid yang menurut saya lebih resilient secara moral. Secara moral, saya pikir kalau kasus Ottoman itu ya salah satu misalnya yang mulai melemahkan mereka itu bukan hanya misalnya kalau tadinya itu
mereka sebenarnya punya sistem survival of the fittest. Artinya raja itu tidak pernah mempunyai, sultan itu tidak pernah mempunyai istri, ya kan? Dia hanya mempunyai concubines. Maka nggak ada, semuanya itu anak dari sultan itu adalah anak selir semuanya kan. Maka pada saat raja mati, raja itu tidak pernah mengatakan, sultan itu tidak pernah mengatakan ini successor saya. Maka pada saat raja mati itu selalu ini princess ini harus bunuh-bunuhan satu sama lain untuk membuktikan siapa yang sebenarnya paling kuat di antara mereka. Makanya selalu diceritakan itu oleh para chroniclers itu, setiap Sultan Ottoman itu dilantik di saat yang sama peti-peti jenazah adik-adiknya atau kakak-kakaknya itu dibawa ke masjid untuk disolatkan gitu. Itu yang terjadi. Dan tapi setelah Sulaiman memperistri, Sultan Sulaiman memperistri istrinya Hurrem itu, akhirnya kemudian mulai ada succession. Dan apakah itu menguntungkan politi Ottoman yang memang militeristik seperti itu atau tidak? Tetapi juga di kemudian hari mereka mencoba terlalu mengontrol society, makanya banyak juga misalnya orang-orang yang tadinya oke dengan Ottoman Project tidak merasa senang lagi dengan itu, karena artinya kan gini, kalau empire itu kan salah satu yang luar biasa dari empire itu, emperor itu, kaisar itu tidak pernah mencoba mencampuri urusannya raja-raja yang ada di bawah dia. Betul. Ya kan, jadi itu kan seperti kayak federasi saja bahwa ada otonomi di kalangan bawah. Tetapi dengan Ottoman menjadi early modern state, maka otonomi itu mulai dihilangkan, dan itu akhirnya kemudian hari yang menjadikan ketidakpuasan dengan Ottoman system. Dari zamannya Mehmed sampai Sulaiman itu keren banget. Ya, tapi itu semenjak Sulaiman itu kayak iya kan? Dan itu mulai modernisasi terjadi. Dan itu akhirnya yaitu dia kepingin menjadi sebuah centralized state, dan itu ternyata backfire terhadap mereka. Orang-orang yang tadinya nggak masalah dengan Ottoman Project akhirnya merasa, loh kok ini kita diatur-atur semua gitu. Jadi memang itu memang transformasi ide tentang politik yang luar biasa, dan ide tentang negara yang luar biasa. Dan memang banyak kan early modern empires itu yang kemudian mereka melakukan transisi itu, tapi itulah kemudian yang menghancurkan mereka, karena orang juga tidak, misalnya Habsburg juga demikian, pada saat terlalu mengontrol semuanya, ini Croats and Serbs dan lain-lain ya pada marah dong, mereka nggak mau terlalu diatur seperti itu. Tapi kalau kita lihat benang merahnya dari zaman Umayyad, Abbasid sampai Ottoman, keharmonisan antara agama Abrahamic itu relatif tinggi sekali, barring beberapa aberrations atau anomali lah, apakah itu perang salib ataupun the militarization of the Ottomans yang mungkin agak-agak sedikit menggores, ya kan, kesatuan di kalangan Abrahamic. Nah ini kok dalam abad ke-20 dan ke-21 agak beda yang kita lihat, keharmonisan antara agama-agama Abrahamic. What happened? Kalau menurut saya Pak Gita, and you know, I would like to hear what you think about this as well. Ini salah satunya adalah berhubungan dengan munculnya negara modern. Karena kalau dulu itu negara itu tidak mencampuri hukum dari masyarakat. Negara itu ini yang harus kita ingat. Abbasid, Umayyad, mereka negara tidak melegislate hukum. Hukum itu selalu private enterprise, ya. Hukum Islam itu terjadi sebagai private enterprise, seperti hanya rabbinic law untuk orang-orang Yahudi itu juga private enterprise. Nah ini kembali lagi tadi, waktu pada saat Ottoman mau mencoba melegislate hukum, ya kan. Dan kemudian kalau tadinya kan mereka punya millet system namanya, artinya setiap agama itu ya mempunyai courtnya sendiri, mempunyai hukumnya sendiri, ya kan, mempunyai cara-caranya sendiri. Kita nggak ikut-ikutan, kita masalah defense sama-sama. Masalah taxation, tapi juga taxation juga mereka tahu bahwa orang Islam bayar zakat, orang Kristen ada taxnya sendiri, ada dan lain-lain. Mereka sangat tidak mencampuri urusan komunitas-komunitas ini. Jadi ini menarik sekali. Jadi ada negara
tapi negara itu tidak terlalu strong. Tapi di dalam negara itu ada komunitas-komunitas yang memang otonom dan negara tidak banyak mencampuri urusan ini. Fast forward ke modern state, yang terjadi adalah ada imaji-imaji tentang standarisasi hukum dan semuanya harus legislate oleh negara dan lain-lain. Sehingga muncullah terminologi seperti minorities, ya kan, religious minorities, orang-orang yang harus juga di maintain oleh negara, yang tadinya ya negara cuek aja. Misalnya di Mesir dengan orang-orang Koptik misalnya, ya tadinya ya mereka mempunyai caranya sendiri, tapi sekarang hukumnya harus diseragamkan dan negara ikut melegislate urusan-urusan, dan itu kemudian akhirnya menjadi ketegangan karena yang tadinya ya mereka komunitas-komunitas yang saling hidup berdampingan sekarang kemudian menjadi religious minorities dan menjadi kategori tersendiri di dalam hukum modern sebuah negara. Apa harapan ke depan untuk mengharmonisasikan kembali? Kembali. Saya sih sebenarnya di kalangan ya agama Abrahamik dan lain-lain. Saya sih sebenarnya sangat percaya dengan manusia. Siap. Saya selalu suspicious dengan negara, which is important bahwa kita selalu suspicious dengan negara. Tapi saya percaya dengan manusia, bahwa komunitas-komunitas beragama itu kalau tidak terlalu direcokin oleh politik dan oleh unsur-unsur negara, saya pikir mereka semua mempunyai tradisinya masing-masing dan mereka mempunyai tradisi bagaimana membangun manusia, membangun komunitas, membangun relasi antar sesama. Tapi pada saat misalnya sebuah komunitas, kemudian misalnya sebuah kelompok agama mengcapture negara, ya kan, mengambil negara dan kemudian menjadikan negara itu sebagai alat untuk ininya, ya akhirnya yang komunitas-komunitas yang lain ini menjadi dianggap ya mereka menjadi subjek dari koersi negara itu. Jadi saya pikir kalau kita kembalikan ke masyarakatnya, ke komunitas-komunitasnya, itu saya sih banyak percaya ya. Tapi kalau sudah terlalu dipolitisasi, dia menjadi bagian dari dinamika politik ya, dengan segala dinamikanya tentunya, dan itu akhirnya menjadi ketegangan. Kalau dilepas ke masyarakat luas, civil society, saya tuh juga di kubu yang percaya bahwa keseimbangan antara kepemimpinan dengan civil society itu harus di level yang tepat. Ya. Karena kalau terlalu despotik, goyang juga. Tapi kalau terlalu silent, itu juga terlalu goyang juga. Nah itu harus dicari pembelengguan antara dua itu yang menciptakan keseimbangan. Supaya flourish. Ya kan? Tentu. Tata negara hidup, tapi juga komunal hidup. Ya kan? Betul. Tapi problemnya, ini saya mau coba bungkus dalam konteks Asia Tenggara. Tadi kita sempat ngobrol sebelumnya. Dalam 2000 tahun ini, 2000 tahun terakhir, angka kematian di Asia Tenggara berdasarkan perbedaan pandangan atau opini terkait dengan etnisitas, agama, ataupun ras, itu nggak lebih dari 9 juta. Di Eropa, untuk durasi yang sama, 190 juta. Saya melihat ini bekal yang luar biasa. Ya kan? Karena orang Eropa tuh agak-agak alpha. Neanderthals. Tapi kalau kita non-Neanderthals, jadi kita agak-agak beta. Nah ini bekal untuk pertemanan. Bekal untuk kesatuan dan persatuan yang luar biasa, yang sudah kita rawat selama 2000 tahun. Ini yang seringkali saya sebut sebagai budaya pragmatisme. Tapi yang kurang, ini adalah budaya prinsip. Bagaimana kita meningkatkan jumlah dan kualitas public goods. Ya kan? Apakah itu kesejahteraan, kesehatan, nilai sosial, nilai moral, apapun lah yang meningkatkan kualitas komunitas. Singapura ini perkecualian. Dia bulat. Dia memastikan walaupun agak-agak panjang tangan pemerintahan, tapi dia bulat untuk meningkatkan proses demokratisasi public goods dan kualitasnya. Saya ngelihat economic prosperity itu nggak akan kejadian tanpa pertemanan, tanpa peace and stability, tanpa keharmonisan. Kita udah keren banget nih
di Indonesia dan Asia Tenggara. Ya. Tinggal satu lagi nih, namanya budaya prinsip. Nggak tahu pandangan Anda gimana? Ya, budaya prinsip ini sekarang datangnya itu dari mana? Apakah itu sesuatu yang bisa diimpose top down oleh negara dengan segala institusinya, atau dia harus menjadi sesuatu yang terbangun dari bawah ya? Ideally dari bawah ke atas. Yeah. Tapi kalau di bawah IQ-nya masih 79, PISA-nya masih nomor 69 dari 81. Untuk mengedepankan political culture di rumah tangga, di kantor, di sekolah, di institusi sosial, di tempat ibadah, apakah itu masjid, sinagog, gereja, wihara, pura, agak-agak sulit. Mohon maaf. Iya kan? Bahwasanya kita harus mengejar superlatif. Kita udah berteman, kita nggak gontok-gontokan sama tetangga kita yang datang dari Sumatera, dari ini, dari itu, dari itu. Gimana nih supaya kita cerdas? Gimana supaya kita sehat? Gimana supaya kita lebih bermoral? Gimana supaya? Nah itu ideal, tapi saya nggak ngelihat gampang untuk mengedepankan political culture seperti itu. Yang lebih cepat mungkin top down, tapi ini tergantung dengan quotient yang di atas. Iya. Memang kalau untuk berbicara tentang misalnya pemerataan pendidikan atau peningkatan pendidikan dan lain-lain, itu disitulah sebenarnya negara harus berperan ya, artinya memfasilitasi ini semua terjadi. Tetapi juga di saat yang sama saya percaya bahwa yang negara tidak bisa melakukan itu dengan sendirinya. Dia harus bermitra dengan civil society, dan itu salah satu example yang sangat baik dari kisah Amerika Serikat. Sampai waktu Tocqueville datang ke Amerika dan dia lihat bagaimana fungsinya misalnya gereja-gereja di Amerika sebagai tempat pendidikan, dan negara memberikan support kepada dan tidak memasuki ruangan itu, maka dia menjadi tempat-tempat yang flourish untuk civic education. Itu sangat berbeda misalnya dengan kasus Eropa yang dengan sekularisasinya yang luar biasa mencoba mengontrol religious institutions dan lain-lain. Tapi kalau kasus Amerika ini cukup berbeda karena memang ya negara memberikan support, memfasilitasi, dia memberikan misalnya pendidikan dan lain-lain, tapi juga memberikan kebebasan bagi pemuka-pemuka agama. Makanya sampai sekarang kan church itu menjadi institusi civic yang sangat penting di Amerika. Nah itu saya pikir sesuatu yang bagus untuk dipelajari untuk kasus Indonesia, karena memang komunitas-komunitasnya sudah ada di Indonesia, institusi-institusi pendidikannya sudah ada, maka negara ketimbang melihat mereka sebagai subjek harus melihat mereka sebagai mitra, mitra dari negara untuk melakukan untuk mempursue agendanya. Kan selama ini kan enggak, saya melihatnya negara lebih banyak misalnya, oh ya kita bikin dong institusi pendidikan gitu, yang akhirnya terus kemudian bersaing dengan institusi-institusi yang sudah ada, yang sudah lebih organik muncul dari masyarakat. Kenapa tidak negara itu justru membantu institusi-institusi yang sudah ada biar mereka flourish, ya kan, memberikan mereka fasilitas, memberikan support dan lain-lain. Karena juga mereka banyak dari komunitas-komunitas ini sudah melakukan kerja ini begitu lama, dan tugas negara di sini adalah menjadikan mereka mitra dalam realisasi kebijakannya. Saya pikir lebih ke seperti itu, karena negara yang bisa mempunyai big picture, ya kan, dia mempunyai data yang lengkap dan mempunyai standar yang ini. Tapi ada orang-orang yang sudah melakukan kerja-kerja ini tanpa mempunyai big picture itu, tanpa mau tahu kemana, ya mereka melakukan apa yang selama ini mereka lakukan. Nah itu saya melihat kemitraan antara keduanya. Tapi kan sulit kalau di sebuah democratic politics itu sulit, karena pada akhirnya kemudian komunitas-komunitas ini ketimbang dijadikan mitra, hanya dijadikan misalnya ya mitra pada saat pemilu gitu kan, habis selesai pemilu, habis itu kan ditinggal, nggak ada apa-apa, ya paling dikasih bingkisan saja gitu loh. Jadi bukan benar-benar melihat sebagai sangat episodik, episodik, dan akhirnya juga relasinya lebih hierarkis dan transaksional dan hierarkis kan, ketimbang
negara mengatur ketimbang bermitra. Negara Ya. melihat. Saya jungkir balik, ingin mencari solusi. Hmm. Gimana untuk kita bisa membangun a new political culture di level apapun, dimanapun, Ya. agar budaya perfectionism atau untuk mencari superlatif. Hmm. Ini saya coba bungkus dalam konteks bagaimana kita mau nggak mau niscaya harus bersaing Mm-mm. dengan negara-negara tetangga yang setiap hari mikir kayak begini. Ya. Iya kan? Nggak Korea Selatan kayak, nggak Tiongkok kayak, India, Taiwan, Singapura. Itu kalau saya ukur produktivitasnya Singapura itu per orang per tahun untuk barang dan jasa itu di atas $200.000. Hmm. Indonesia hanya $25.000. Hmm. Ya mau nggak mau kita harus mikir nih budaya yang baru supaya kita bisa meningkatkan produktivitas itu hanya dengan investasi di pendidikan dan teknologi atau inovasi teknologi. Ya. Nah saya nggak ngelihat adanya percakapan seperti ini di institusi sosial, di tempat ibadah, di sekolah, di rumah, di kantor yang cukup. Dan saya yakin di zaman Umayyad, Abbasiyah, itu mereka mikirin tuh, nggak lagi di sinagog, gereja, masjid, kantor, sekolah, rumah tangga, lagi makan. Gimana nih supaya kita bisa lebih sehat? Gimana supaya kita lebih cerdas? Ya. Nah itu saya pikir salah satu kendalanya ya adalah karena negara tidak melihat institusi-institusi ini atau komunitas-komunitas ini sebagai mitra, maka misalnya dalam pengambilan kebijakan saja misalnya. Siap. Ya kan mereka hanya dilihat sebagai ya udahlah kita bikin kebijakan nanti Anda implementasinya gitu kan tanpa misalnya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, walaupun sebenarnya mekanismenya sih sebenarnya sudah ada. Tapi ini yang kembali lagi tadi Pak Gita cerita tentang Singapura, ini yang saya lihat di Singapura bahwa mekanisme itu dan dinamika itu jalan. Masjid imam-imam, pastor-pastor, rabbis, semuanya itu diajak menjadi bagian dan selalu misalnya anggota parlemen selalu datang dan berkonsultasi dengan mereka. Jadi ada dialog kan, ada dialog antara civil society ini, religious communities dengan misalnya pengambil kebijakan negara. Nah itu yang saya sih tidak melihat begitu terjadi di sini. Jadi akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya basisnya sudah ada. Basisnya sudah ada. Tapi ya tergantung sampai sejauh mana keseriusan misalnya dari para pengambil kebijakan, dari para anggota parlemen untuk benar-benar melihat ini sebagai kita sama-sama, this is a common project gitu loh. Kita lakukan. Anda nyebut pesantren. Ya. Ada kurang lebih 60.000 kan di Indonesia. Pandangan Anda gimana untuk anggaplah pesantren ini bisa berperan untuk kepentingan call it social re-engineering dari sisi kurikulum, dari sisi pemberdayaan guru. Saya sangat percaya dengan guru. Saya lebih percaya dengan guru daripada kurikulum. Ya. Tapi ini kan masing-masing pesantren ini beda. Ya kan, dengan yang lain. Nah, perlu nggak sih penyikapan untuk ya kalau bisa guru yang ngajar di pesantren tuh kayak gimana, kurikulumnya kayak gimana, ya kan? Untuk kepentingan kebangsaan, kenegaraan dan peradaban. Sama juga dengan sekolah Nasrani, sekolah Hindu, sekolah Buddha dan segalanya. Atau hands off completely. Terus ya kita berdoa aja bahwa mereka akan jadi dengan baik. Kalau saya sih dalam hal ini menganggap bahwa pesantren itu mempunyai fungsinya sendiri. Dan dia tidak perlu diseragamkan karena kita sudah mempunyai sekolah nasional dan sudah toh juga kebanyakan santri-santri pesantren juga mereka mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah nasional. Karena buat saya yang paling penting dari pesantren adalah pesantren itu, saya selalu menganggap bahwa kalau kita menganggap pesantren itu sebagai institusi pendidikan, itu terlalu sempit untuk memahami pesantren. Pesantren itu adalah institusi tradisi, dan tradisi itu adalah form of life. Kalau pakai katanya konsepnya Wittgenstein itu adalah forma kehidupan. Jadi
dia itu ingin membentuk atau the whole idea pesantren itu bukan belajar seperti hanya diskursif seperti kita belajar di pendidikan modern atau di universitas, tapi dia adalah membentuk sebuah komunitas di mana manusia itu bisa menjadi manusia yang baik. Dengan pertemanan, persahabatan, mendidik orang supaya hidup dalam sebuah tradisi yang memang sudah berakar lama sehingga dia bisa menjadi orang yang baik. Nah, itu yang saya lihat, Pak Gita, salah satu kontribusi besar pesantren untuk kebangsaan, untuk hal-hal yang lebih strategis. Karena Anda bisa sepinter apapun, Anda bisa luar biasa, tapi kalau Anda bukan manusia yang baik, itu Anda akhirnya nanti menggunakan kepintaran Anda itu untuk hal-hal yang lain. Nah, saya lihat disitulah peran pesantren. Dia mendidik, dia membentuk manusia yang nantinya pada saat dia menjadi harapannya tentu ya pada saat dia sekolah, menjadi doctors, menjadi engineers, menjadi apa ya, dia tetap menjadi orang yang baik karena dia dikelilingi oleh orang baik. Dan ini yang satu hal yang penting Pak Gita. Salah satu conceit yang saya lihat sebagai conceit dari liberal philosophy adalah anggapan bahwa kita tuh bisa menjadi baik dengan sendirinya. Jadi this notion of sovereign self, bahwa gue nih berdaulat terhadap diri gue. Jadi ya kalau misalnya gue udah pinter, gue tahu mana yang baik, mana yang tidak. Tapi kalau di dalam tradisi-tradisi yang lebih tua, dari mulai ancient Greeks, itu Anda tidak bisa menjadi baik tanpa teman-teman yang baik, tanpa komunitas yang baik. Bahwa Anda hanya bisa menjadi baik pada saat Anda dikelilingi. Makanya Saint Augustine dulu pernah bilang, hands off yourself, build by yourself, you build the ruin, katanya. Iya benar, kita kalau membangun sendiri, akhirnya kita bangun reruntuhan. Kita perlu orang-orang, dan itu yang saya lihat peran penting dari pesantren, dari monastic institutions dan lain. Makanya misalnya di Thailand saja, ya kan, banyak kan orang-orang itu harus dalam satu masa di hidupnya dia menjadi monk, dia ikut begging, dia menjadi merasakan bagaimana hidup begging dan lain-lain. Itu hal-hal yang dikesampingkan di dalam tradisi pendidikan modern yang hanya bertumbuh kepada discursivity, pada wacana, pada pemikiran, pada kemahiran dan lain-lain. Yang saya lihat institusi seperti pesantren sebagai form of life tadi itu membiasakan diri Anda untuk hidup dalam sebuah ritme kehidupan yang berbeda. Itu saya pikir lebih baik jangan diganggu gugat. Biarkan yang diseragamkan dan lain-lain itu adalah pendidikan nasional dan lain-lain. Tapi justru bagaimana caranya diselaraskan. Sekarang sih sudah lebih baik ya. Artinya kalau dulu kan orang kalau di pesantren nanti nggak bisa ke universitas. Kalau sekarang kan sudah lebih baik. Ada penyamaan, ada perataan dan lain-lain. Itu yang saya pikir penting. Karena kalau yang saya lihat trennya di Indonesia ini, pesantren kemudian memodernisasi dirinya. I think that defeats the whole purpose. Pesantren ini tidak seharusnya menjadi institusi modern menurut saya. Dia ya biarkan menjadi institusi tradisi yang menjadi basis dan fondasi dari manusia-manusia Indonesia yang bisa membuka diri terhadap inovasi, yang juga bisa membuka diri tentu karena dia tradisi. Makanya kan bagi saya tradisi itu adalah by definition dia adalah konservasi dan inovasi. Itu yang menjadikan tradisi itu hidup. Kalau enggak, kalau tradisi itu jadi jumut dan kayak taklid saja, itu berarti bukan tradisi. It's actually, katanya Alasdair MacIntyre, seorang filsuf Scotland itu, dia bilang tradisi itu selalu hidup karena dia itu hidup dari dua macam argumen. Yang pertama adalah argumen di antara penganut sebuah tradisi yang selalu debat-debat yang mana nih yang benar nih, penafsiran mana yang benar, dan selalu mereka ada perdebatan dengan orang-orang di luar dari tradisi itu yang menyerang tradisi itu. Jadi itu yang menyebabkan perdebatan, itu yang menyebabkan tradisi itu hidup. Makanya kalau kita pergi ke pesantren, Pak Gita, itu argumentatif sekali. Dan memang scholastic tradition itu seperti itu, sangat argumentatif, dan mereka mencoba kembali ke preseden dan analogical reasoning. Makanya Aristotelian logic itu menjadi penting. Itu saya pikir anak-anak pesantren itu jauh lebih pintar debat. Saya suka itu. Bagian itu saya suka. Itu agak-agak kayak orang India. Iya kan? India tuh jago berdongeng. Karena mereka sangat berbudaya untuk berargumentasi mengenai apapun. Iya kan? Sehingga ya bisa dibilang war of attrition lah. Betul. Tapi itu kelihatan tuh orang-orang India yang sekarang berkuasa di dimensi apapun di seluruh dunia, karena mereka bisa berargumentasi. Betul. Dan saya sih sepakat, nggak ada disagreement di sini.
Tinggal bagaimana kita perlu meng-re-engineer apapun supaya IQ kita naik dari 79 ke 107, syukur-syukur melampaui IQ-nya orang Korea Selatan 106, Singapura 105. Gimana supaya posisi PISA kita syukur-syukur nomor 3 atau nomor 2, nomor 1 di dunia. Gimana supaya jumlah produk-produk pendidikan kita itu bukan lebih banyak tapi lebih berkualitas. Tiongkok itu universitasnya cuma 2.000-an. Kita 4.500, tapi kualitas pendidikan mereka lebih bisa dipertanggungjawabkan di pentas dunia. Nah itu gimana tuh untuk orang yang di pesantren kayak di monastery, di sekolah apapun lah, supaya bisa ngeroyokin, supaya yang keluar dari manapun, agama apapun, jadi itu barang. Ya itu dia, artinya saya sih melihatnya itu di luar ya, artinya solusinya itu di luar dari pesantren atau institusinya ini sendiri gitu ya. Karena kan mereka ya fungsinya ya membentuk manusia gitu kan. Cuman tadi seperti saya katakan tadi, negara membuat universitas yang sangat banyak, yang terlalu banyak dan kadang-kadang mutunya juga questionable. Sedangkan orang-orang swasta juga bikin institusi-institusi pendidikan yang lain yang sebenarnya juga akhirnya antara satu universitas dengan universitas yang lain kita nggak tahu competitive advantage-nya apa, gitu kan, karena masing-masing mau mirror one another ketimbang misalnya mencari spesialisasinya masing-masing dan kekuatannya masing-masing gitu kan. Nah, tetapi juga ini saya pikir ya pentingnya ada kebijakan dan ada intervensi negara di sini yang menyiapkan pathway-nya, karena ini kan masalahnya saya lihatnya ini salah satu kekurangannya itu adalah pathway yang clear-nya itu kan, karena setiap institusinya juga tidak tahu apa spesialisasinya, maka akhirnya pathway itu juga nggak jelas kemana gitu kan. Padahal kalau misalnya sudah jelas, oke, kalau misalnya Anda mau belajar ini di sini, ini mau belajar ini di sini, ini mau belajar ini di sini, semuanya mempunyai kekuatan masing-masing, maka pathway itu akan menjadi lebih terang ya. Tapi itu harus intervensi negara Pak gitu. Saya nggak bisa melihat institusi-institusi ini juga tidak bisa dibebani task itu karena memang mereka pertama ya tidak punya big picture-nya dan karena memang reason that mereka bukan itu gitu. Tapi benar-benar membentuk kehidupan, membentuk form of life. Kita beralih ke Timur Tengah. 7 Oktober tahun lalu sampai sekarang ini sangat menyedihkan. What's the way out? Prospek untuk two-state solution itu ada nggak sih? Saya pikir sih nggak ada ya. Kalau two-state solution sih itu sesuatu yang hampir-hampir mustahil karena ya misalnya dari segi air saja, Israel itu 80% airnya itu bergantung pada West Bank gitu kan. Jadi kalau West Banknya menjadi negara merdeka itu gimana terjadinya. Tapi kan masalahnya kalau misalnya berbicara tentang one state solution itu kalau di Israel ya menjadi sebuah criminal offense dan itu Anda bisa dipidana hanya dengan berbicara tentang one state solution. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kembali ke Theodor Herzl, dia nulis 2 novel kalau nggak salah, dan salah satu novel itu dia cerita bahwa memang Israel yang dia imajinasikan itu bukan Israel yang seperti ini. Israel di mana saya ingat itu dia bilang di mana kepulan asap dari rumahnya orang Arab dan rumahnya orang Yahudi itu membuat sebuah kesatuan dan bisa harmonis. Jadi visi-visi Zionism itu juga tidak semuanya akhirnya menjadi seperti ini. Apa yang menyebabkan ideologi ini menjadi genosidal? Zionisme. Ya kalau misalnya ya ada banyak hal tentunya, tapi ya ketakutan akan survivalnya sendiri saya pikir itu sesuatu yang penting kan, karena memang Israel juga ya dari awal kan tidak diakui keberadaannya oleh tetangganya dan orang-orang yang memang dijajah di situ, dan mereka tidak mau meng-acknowledge bahwa memang mereka it is a settler colonial state gitu kan. Sedangkan acknowledgement itu sebenarnya yang bisa that's the only way forward, karena saya tidak bisa melihat consequences lain dari pertama sebuah konsepsi tentang
negara modern, sovereign territorial Ya. state, dan kedua konsepsi tentang etnisitas. Pada saat Anda gabungkan dua ini, ya akhirnya Ya. natural consequences-nya dia akan menjadi Betul. genocidal. Betul. Artinya saya tidak melihat ini sebagai sebuah aberration, tapi this is the natural consequences. Pada saat Anda menggabungkan dua hal itu, yang pertama adalah ethnic ideology and ethnic supremacy, dan satunya adalah sovereign territorial state. Itu yang akhirnya menjadi dan di samping itu tentu ada military industrial complex dan lain-lain itu menjadi panjang. pendapatnya ya kan panjang. Saya melihat Tiongkok itu sangat proaktif untuk mencoba mendamaikan, menyatukan lah, apakah itu Fatah dengan Hamas, siapapun lah, Qatar juga. Yang saya heran Indonesia sebagai Muslim majority terbesar di dunia, demokrasi terbesar nomor 3, kenapa nggak bisa menjadi interlokutor yang natural gitu loh? Atas dasar apa kita bisa menjadi interlokutor yang natural pada saat kita juga tidak, artinya diplomatic power kita saat ini kan masih tergolong lemah, saya pikir kan, ketimbang baik, apalagi kita juga nggak punya hubungan diplomasi dengan Israel, lantas menjadi interlokutornya tuh saya nggak tahu gimana, tapi eksistensi kita sebagai demokrasi terbesar nomor 3 itu diakui utuh oleh dunia. Eksistensi kita sebagai Muslim majority terbesar utuh diakui. Mau ada atau nggak ada relasi diplomatis, ya kalau ngomong mestinya didengar dong. Sama siapapun yang jadi suhunya Israel, sama siapapun yang jadi suhunya orang di Gaza ataupun di Palestina secara keseluruhan. Ya karena juga Indonesia sih saya lihat sampai saat ini kan tidak pernah memainkan peran, artinya serius ya, memainkan peran sebagai leaders of the Muslim world misalnya. Mungkin ada peripheral mentality atau seperti apa yang udah, jadi itu saya pikir harus diubah dulu, bahwa ya kita ini adalah the most populous Muslim country in the world, and walaupun kita jauh misalnya dari Jazirah Arab ya, we are supposed to lead, dan kita bisa melead itu gitu loh. Dan kalau misalnya kita memainkan peran itu juga, kita akan didengar oleh misalnya negara-negara Arab, oleh Iran misalnya. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara Arab, kita mempunyai hubungan baik dengan Iran. Nah, tapi juga kita nggak memainkan peran yang cukup dalam menengahi misalnya antara Iran dan negara-negara Teluk, ya kan. Nah itu saya pikir adalah karena ada roots panjangnya, bahwa kita merasa bahwa diri kita itu atau negara kita itu adalah periphery dari Muslim world. Jadi masa kita sih yang nge-lead gitu. Nah itu saya pikir sesuatu yang penting. Padahal Soekarno saya pikir dulu awal tidak merasa seperti itu. Oh beda. Ya dia merasa betul-betul bahwa he's one of the leaders of the Muslim world, dan dia melead. Dan sampai sekarang orang-orang di negeri Arab pun juga masih sangat menghormati orang seperti Soekarno. Saya kemarin sempat ditanya, dulu kita punya narator namanya Bung Karno. Singapura juga punya narator namanya Lee Kuan Yew. Ya kan? Tapi bedanya antara Bung Karno dengan Lee Kuan Yew adalah kalau Soekarno tuh mungkin lebih ideologically biased. Siapapun di dunia yang mau denger dia, itu yang mungkin nyambung dengan ideologinya dia. Tapi kalau Lee Kuan Yew, siapapun mau datang dari monarki kayak autokrasi kayak demokrasi, mau denger. Nah, kalau menurut saya ke depan tuh Indonesia harus bisa eksis dengan adanya narator yang bisa dibilang cukup ideologi netral. Iya kan? Dari manapun mau denger, mau orang yang nggak punya relasi diplomatis kayak, mau kerajaan kayak autokrasi kayak demokrasi kayak apapun, itu tetap mau denger. Karena mungkin kualitas dongengnya, kualitas narasinya. Nah itu gimana tuh? Tapi kualitas narasi itu juga kan harus di backup juga dengan sebuah artinya saya setuju bahwa narasi itu penting sekali, dan salah satu yang sangat kurang dan minim di
yang saya lihat Republik Indonesia itu kita sangat sekarang krisis narasi sebenarnya. Kita nggak benar-benar nggak punya narasi yang betul-betul koheren dan kurang bercerita, kurang bisa berdongeng. Ya, kurang bisa berdongeng. Padahal ini adalah negara yang mempunyai storytelling tradition yang sangat luar biasa. Dan itu mungkin kembali lagi ke masalah institusi pendidikan kita yang terlalu doktriner dan dogmatik, ya. Agama juga kemudian menjadi dogmatik dan kurang bisa menjadi sesuatu yang bersifat stories dan karena beda ya Pak Gita. Ini saya agak kembali lagi ini menarik. Kalau Anda lihat misalnya orang-orang di pesantren itu mereka pinter-pinter bercerita itu ya. Artinya Gus Dur misalnya itu sangat pintar bercerita, itu salah satu apanya. Dan Kiai NU itu paling pintar bercerita karena memang cerita itu menjadi bagian penting dari pendidikan. Dan cerita, dan itu beda dengan misalnya tradisi pendidikan modern yang benar-benar ya ini faktanya, ini kamu pelajari semuanya, atau skillsnya yang kamu harus pelajari. Cerita itu kan salah satu kekuatan dari cerita itu adalah ambiguity. Dia bisa ditafsir, multitafsir, dan itu kemudian menjadi basis dari imajinasi kita yang bisa think out of the box. Dan bahkan orang seperti Aristotle mengatakan ya Anda kalau ya filsafat itu keluarnya dari mitologi, karena mitologi is what sparks wonder and bewilderment. Dan pada saat Anda shock gitu, wah kok bisa begini, Anda akan bertanya kenapa begini, kenapa begitu kan, and that's the birth pang of philosophy. Tapi di tradisi pendidikan kita tidak lagi bicara termasuk di tradisi pendidikan tinggi yang lebih banyak kepada data, which is fine, itu penting. Tapi kalau misalnya Anda mempunyai data yang sangat rich tapi Anda tidak bisa menarasikannya, itu bagaimana? Ya kan? Anda bisa punya data yang sangat secuil. Ada seorang antropolog besar namanya Clifford Geertz. Itu kadang-kadang dia bercerita tentang teori politik Indonesia dari adu ayam misalnya, ya kan, hanya satu hal adu ayam, tapi dia bisa kembangkan itu bercerita dengan luar biasa. Itu yang kita kurang. Terkadang intelektual ini luar biasa Pak gitu. Data sih luar biasa, tapi terkadang ya ini terjadi. Kadang-kadang kesulitan dari sarjana-sarjana kita untuk menembus jurnal-jurnal misalnya yang paling top di Amerika. Itu ditanya, oke, data lo nih bagus, tapi what are you gonna do with it, gitu kan? Bagaimana Anda bisa mengkonstruksikannya? Itu sulit. Di institusi pendidikan kita, sastra tidak diajarkan lagi. Gak ada serius dalam mempelajari sastraan. Gak. Dan semakin dikit yang mau belajar filsafat. Semakin dikit menjadi epistemologi, apapun lah. Iya, betul. Dan orang, ya tadi pagi kita ngobrol dengan narasumber mengenai bagaimana Indonesia tuh gelar. Ya. Tapi begitu mereka masuk ke ranah atau pentas internasional, harus ngelewatin proses peer review dan lainnya, selesai. Mereka nggak tahu bahwa rigor yang diberdayakan di luar tuh tinggi sekali. Betul. Ya, Anda salah satu dari nggak banyak produk pendidikan yang luar biasa. Dan Anda bisa menarasikan, mendongengkan, menceritakan. Ya, karena itu juga yang saya pelajari adalah it's not only what you have to say, but how you say it. Right? That matters. Form itu sangat penting, dan sebenarnya para leluhur kita di Nusantara ini sangat menguasai betul eksperimentasi dengan forma, dengan narasi, dengan forma narasi, dan bagaimana mengcapture imagination itu penting sekali sampai ke praktik misalnya pagelaran wayang kulit dan lain-lain. Itu kan artinya makanya itu kan selalu tuh ada, kalau dalam pewayangan itu selalu ada pakem dan ada variasi, ada pattern dan ada variation, ya kan. Patternnya sangat limited, tapi dari pattern itu seorang dalang itu bisa mengeluarkan variasi-variasi yang luar biasa gitu. Dan itu that's kemahiran seorang dalang, itu adalah kemampuan dia menggunakan pattern-pattern yang limited ini, pakem-pakem yang limited untuk membangun cerita-cerita dan variasi-variasi. Nanti kembali lagi ke pakem, seperti seorang jazz player yang Anda harus mempunyai pakem awalnya itu, tapi nanti Anda mulai jamming nanti balik lagi gitu kan. Nah, itu yang saya pikir memang sistem pendidikan kita tidak lagi dilatih untuk itu. Dan saya ingat Pak Gita, waktu saya mengajar di Singapura itu, waktu itu saya ambil master dan saya ngajar anak-anak S1 itu ada waktu itu pemerintah itu merasakan masalah itu waktu itu, dan itu ada perdebatan besar ini tahun 2006. Bahwa mereka tiba-tiba merasa nih pendidikan kita ini terlalu teknis, mencetak
clouds in the machine yang memang top bagus, tapi tiba-tiba miskin imajinasi, gitu kan? Mereka menjadi ya akhirnya terus tiba-tiba posisi-posisi topnya yang membutuhkan imajinasi akhirnya ke expat semua, dan itu masalah di Singapura sampai saat itu sampai saat ini masih sosial. masalah. Entrepreneurship nggak ada waktu itu. Pemerintah secara giat mencoba mencanangkan entrepreneurship karena orang-orang Singapura sendiri nggak berani tiba-tiba untuk menjadi entrepreneur karena Tapi udah selesai terobati. ya makanya terobati kan mereka melihat itu ada masalah itu dan mereka lakukan itu. Jadi kalau misalnya kita sistem pendidikan kita masih berbasis pada takut salah, nanti kalau salah jangan terlalu imajinatif, harus textbook dan lain-lain. Ya kita nggak akan bisa menjadi narator yang andal. Dan yang saya pelajari dari orang India, mereka tuh kalau keluar negeri, mereka berani ngomong mengenai apa aja. Selain India. Orang Indonesia, kalau keluar negeri kebanyakan hanya mau ngomong mengenai Indonesia. But you're very different. Anda ke New York, bercerita mengenai sejarah, bercerita mengenai Islam, Timur Tengah, Indonesia, apapun lah. Nah ini saya mau anak-anak muda di Indonesia tuh berani bercerita mengenai topik yang sangat divergent. Itu semakin mengasah kapasitas dan ability mereka untuk menarasikan. Betul. Dan memang yang misalnya ya kalau dalam ilmu humaniora dan social science, salah satu yang saya cukup menyedihkan itu, dan saya nggak paham kenapa setiap ada forum di Indonesia ini, ada nanti universitas mengundang para Indonesianis dari luar negeri gitu kan, suruh presentasi tentang Indonesia di depan orang Indonesia gitu loh. Jadi selalu itu pokoknya kalau kita lihat tuh konferensi di akademi, seminar, dan itu semuanya tentang Indonesia gitu loh. Anda harus memanggil orang di luar negeri untuk berbicara tentang Indonesia, itu saya nggak paham. Jadi jarang sekali ada topik-topik misalnya konferensi atau apa misalnya di humaniora atau social science yang berbicara tentang negara lain, tentang hal-hal lain, dan itu memang ini yang satu hal mungkin yang cukup sistemik yang menyebabkan kita kesulitan untuk menginternasionalisasikan narasi kita. Bagaimana bisa menginternasionalisasikan narasi? Comparative perspektif aja kita sangat lemah. Sayangnya kita sangat lemah. Dan itu sudah dari mulai, saya pikir dari primary education dan secondary education itu kita tidak banyak berbicara tentang sejarah negara lain. Kita nggak banyak ya kan. Oke, di satu sisi bagus kita mengenal negara kita, tapi we have to understand it in a broader perspektif. Dan itu saya pikir memang hitohnya Indonesia itu sebagai negara crossroad itu sebenarnya ya dia memainkan interlocutory role, memainkan mediatory role. Jadi nggak bisa, salah satu kelemahan dari narasi nasional itu terlalu inward looking, tidak melihat, harus keluar, tidak melihat bahwa kita nggak bisa memahami Indonesia tanpa memahami konteks yang lebih luas. Aji, Anda harus jalan. Tapi pertanyaan terakhir. Sorry tadi saya nggak jawab pertanyaan Anda itu mengenai Timur Tengah itu, jadi karena saya pikir itu tadi masalah. Mau dijawab sekarang? Enggak, udah. Tapi gimana supaya ada banyak orang kayak Aji? Yang bisa ngajar di NYU, bisa ngajar di Imperial, bisa ngajar di Oxford, bisa ngajar. Saya kalau ngelihat di kampus-kampus internasional itu terlalu banyak orang India. Orang India, orang Palestine, tapi paling banyak India. India gila-gilaan memang. Jarang banget orang Indonesia. Itu. Nah itu gimana? You've done it. Udah dapet tenure di NYU lagi. Ini bukan sekolah ece-ece nih. Nah gimana supaya ada ribuan orang kayak Anda? All over the world. Salah satunya saya pikir sebenarnya pemerintah sudah melakukan hal yang tepat ya dengan ada program seperti LPDP dan lain-lain. Tapi kalau orientasinya masih ini nanti anak-anak ini begitu lulus harus kembali ke Indonesia, itu saya sih kurang sepakat dengan itu. Artinya kita belum melihat bahwa salah satu strength kita sebagai negara itu adalah pada saat kita mempunyai diaspora yang kuat, dan itu terjadi itu dengan India dan lain-lain. Mereka mempunyai diaspora yang sangat kuat. Jadi sebenarnya pemerintah dengan memberikan beasiswa, walaupun itu juga masih pemerataannya belum
terjamin ya, karena misalnya orang-orang dari Indonesia Timur misalnya belum bisa mengakses itu baik misalnya orang-orang yang dari Jakarta karena memang requirements-nya. Tapi it's a first step gitu ya, bahwa mereka harus belajar banyak di kancah internasional. Tapi yang kedua adalah jangan cepat-cepat disuruh pulang. Biarkan mereka berkarir di Indonesia, bahwa negara harus betul-betul serius melihat bahwa diaspora ini adalah aset yang memang harus didukung, betul-betul didukung. Dan kalau perlu misalnya kayak Israel atau Ireland, mereka negaranya itu memfund professorial chairs di mana-mana, itu hal yang sangat penting. Kita mungkin satu pun nggak punya. Malaysia punya 2 atau 3. Tiongkok banyak banget. Iya, Tiongkok. Malaysia punya Tengku Abdurrahman chair di Oxford. Di Oxford ada, di Ohio, di University of Ohio ada ya. Kita nggak punya itu, karena kita belum melihat bahwa ya itu dunia internasional ini adalah sebenarnya supposed to be our playground juga gitu ya, bukan hanya di sini tapi juga di dunia. Itu saya pikir perlu waktu yang lama, tapi saya sih optimis bahwa we are heading to the right direction. Amin. Insyaallah. Udah. Thank you Haji. Thank you for having me. This is a pleasure. Teman-teman, itulah Profesor Aji Alatas dari NYU. Terima kasih. Inilah Endgame.